Membunuh binatang dalam agama Buddha. Banyak kisah dan penjelasan dalam kitab suci Tipitaka mengenai dampak dari kebiasaan membunuh makhluk hidup termasuk hewan. Siapapun yang membunuh makhluk hidup menciptakan bahaya dan ancaman baik di kehidupan sekarang dan di kehidupan yang akan datang, dan mengalami sakit mental dan kesedihan. Dutiyavera Sutta Anguttara Nikaya 928. Ia sendiri membunuh, mendorong orang lain untuk membunuh, ia menyetujui tindakan membunuh, dan ia memuji tindakan membunuh. Seseorang yang memiliki keempat kualitas ini akan turun di neraka. Panatipati Sutta Anguttara Nikaya 4264. Agama Buddha melihat bahwa hewan memiliki kehidupan yang juga berharga, lantaran mereka juga memiliki kesadaran dan juga perasaan seperti manusia meskipun dalam kondisi yang lemah. Keberadaan kesadaran dan perasaan pada hewan dapat dengan mudah kita amati dan buktikan. Berbagai film dokumenter satwa memperlihatkan kepada kita bagaimana hewan dapat memberikan perhatiannya kepada sesamanya, menolong hewan dari jenis lain hingga mengeluarkan air mata saat kehidupan mereka terancam. Para ilmuwan pun menemukan bahwa hewan memiliki emosi saat berhadapan dengan situasi tertentu. Karena sama dengan diri sendiri yang tidak mau disakiti maupun dibunuh, demikian pula halnya dengan makhluk yang lain itu. Hal ini telah pernah disampaikan Sang Buddha dalam salah satu sabdanya. Beliau menyampaikan bahwa setelah seseorang berkeliling, maka ia akan mengetahui bahwa semua makhluk mencintai kehidupannya sendiri. Dengan demikian, tidak ada hak makhluk lain untuk menghilangkan kehidupan atau membunuh makhluk lainnya. Semua makhluk gemetar ketakutan menghadapi kematian, demikian pula dengan diri kita semua. Kita akan selalu menghindar dan gemetar terhadap bencana serta ancaman. Dengan melihat makhluk yang akan dibunuh di tempat penjagalan hewan, maka orang hendaknya juga menyadari bahwa semua makhluk yang akan dijadikan korban itu pun akan meronta dan memberontak sekuat tenaga. Mereka takut menghadapi penderitaan dan kematian. Sungguh sangat menyedihkan. Terlebih lagi, sama seperti manusia, hewan memiliki kesempatan untuk mentransformasi kembali dirinya, baik fisik maupun batin, menjadi makhluk yang lebih baik melalui karma baik yang pernah ia lakukan. Karena adanya kesadaran dan perasaan tersebut, maka para hewan juga berhak terbebas dari rasa sakit baik fisik maupun batin. Dan karena itulah pula membunuh mereka akan berakibat munculnya penderitaan pada si pelaku. Sayangnya, mayoritas dari kita sebagai manusia tidak melihat persamaan yang ada antara manusia dengan hewan, tetapi lebih melihat perbedaan fisik yang ada. Sehingga dengan demikian kita sering menganggap hewan sebagai pelengkap kehidupan manusia, hanya sebagai makanan yang pantas disembelih dengan cara apapun. Bahkan lucunya, ada yang melakukan pembenaran membunuh hewan melalui praktik cara membunuh yang benar, agar tidak sakit saat dibunuh. Padahal apa yang disebut membunuh bukan karena tindakannya menimbulkan sakit atau tidak sakit, tetapi karena tindakan tersebut menghilangkan kehidupan. Ritual membunuh hewan akan ada selama manusia tidak bisa peka melihat dan memahami hakikat kehidupan dengan benar. Dan selama pandangan keliru dalam diri seseorang menganggap bahwa ritual membunuh hewan sebagai ritual yang indah dan bermanfaat, maka ia tidak akan bebas dari penderitaan. Untuk itu umat Buddhis selalu diajarkan, dianjurkan dan didorong untuk mengurangi dan akhirnya meninggalkan tindakan membunuh hewan atas nama persembahan dana makanan baik kepada anggota sangha maupun kepada leluhur.